Haji Ratu Dewa MSI yang sama-sama juga kita hormati. Hadir bersama kita juga Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Haji Muhammad Januar Panjani, yang juga kita hormati para kepala OPD Sekota Palembang yang hadir pada kesempatan ini, yang juga kita hormati Bapak Camat Ilir Timur 3, Bapak Lurah 8 Ilir, para kabak yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini, terkhusus Ketua dan Pengurus Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Sekota Palembang, para motivator, hadirin, dan anak-anakku yang berbahagia. Bapak PJ Wali Kota yang kami hormati, izinkan kami melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan hari ini. Yang pertama, kegiatan hari ini didasari oleh fokus pemerintah daerah Kota Palembang dalam arahan Pak PJ Wali Kota terhadap pembinaan generasi muda Palembang Emas Darussalam, dalam hal ini terkait dengan anak-anak yatim yang ada di panti asuhan, yang mana beliau mengharapkan kepada kita semua bahwa kegiatan hari ini bukanlah kegiatan terakhir untuk dilakukan, tetapi merupakan momentum awal untuk terus melakukan pembinaan terhadap yatim dan panti asuhan di Kota Palembang. Berdasarkan itu, melalui surat keputusan Wali Kota nomor 334/2-Romawi-2 maka kegiatan fasilitasi pembinaan dan kepedulian terhadap generasi Palembang Emas Darussalam tahun 2023 kita laksanakan pada hari ini. Tema yang diusung pada kesempatan ini adalah melalui kegiatan fasilitasi pembinaan dan kepedulian terhadap generasi Palembang Emas Darussalam dan 1000 doa yatim piatu untuk Palestina, kita tingkatkan kepedulian terhadap generasi Palembang Emas Darussalam. Bapak Wali yang kami hormati, kegiatan ini diikuti oleh lebih kurang 1000 anak-anak yatim piatu dan kaum duafa dari lembaga LKSA dan panti asuhan yang merupakan perwakilan BKPM dan juga perwakilan dari BKPM RI dari 18 kecamatan sekota Palembang. Alhamdulillah mereka sudah hadir dalam kesempatan kegiatan kita ini. Takbir! Bapak PJ Wali Kota yang kami hormati, kegiatan yang kita laksanakan hari ini menggunakan anggaran yang berasal dari APBD Perubahan Kota Palembang tahun 2023. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada semua pembina panti asuhan yang berkenan hadir untuk ikut mendukung kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Selanjutnya, kami mohon keikhlasan kepada semua anak-anak yatim piatu dan panti asuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya kita sama-sama nanti pada saatnya berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan juga kami mohon keikhlasan dari semua anak-anak yatim piatu yang hadir pada saat ini. Kita senantiasa juga nanti mendoakan agar Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar dapat memimpin Kota Palembang menjadi kota yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terakhir, Bapak PJ Wali Kota, pada saatnya nanti kami mohon Bapak berkenan memberikan sambutan dan motivasi terhadap anak-anak yatim piatu, dan sekaligus nanti juga berdialog dengan mereka untuk memberikan penguatan terhadap apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu kita mengenai semuanya, laporan langsung dari Kabupaten Kesra, jadi kita hormati Bapak Haji Marwan Sakes AG MPDD. Bagaimana kita betul? Aku dia dari semalam pantau dibuat moga-moga akor. Ada corok pakai kopiah, tidak lupa pakai celana. Alangkah kita bangga dengan para dewa, sangat peduli dengan Palestina. Tepuk tangan.
PJ Wali Kota kita banggakan luar biasa. Nah, jadi karena tak kenal maka tak sayang, benar? Karena Bang Melani begitu menghormati beliau, tapi masih juga ingin melihat perjalanan beliau yang tentunya kita akan hadirkan melalui video tayangan. Untuk itu, jadi tayangan kita saksikan bersama-sama tayangan berikut ini. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya, pada hari ini Senin tanggal 18 September 2023, saya Gubernur Sumatera Selatan atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI sebagai penjabat Wali Kota Palembang. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru, segera ditandatangani. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Kakak Ketua yang tertua, kami untuk berterima kasih hari ini hari Senin dia dilantik menjadi Wali Kota Palembang. Saran kami dek-dek semayan melakukan jangan tinggal dan kejujuran yang pasti. Demikianlah. Selamat untuk saya dan menjadi PJ Wali Kota Palembang. Semoga kedepannya bisa lebih amanah untuk Kota Palembang dan membuat Kota Palembang semakin maju. Tidak henti memberiku asa yang kuat. Itulah kenapa aku tidak ingin mundur. Maka setiap kali ingin menyerah, ingat lagi sejauh apa kita sudah melangkah. Sebagai penjabat Wali Kota Palembang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Selamat untuk Ayah telah dilantik menjadi PJ Wali Kota Palembang. Semoga kedepannya bisa membuat Palembang menjadi semakin lebih baik lagi, terus bisa lebih berbenah untuk menjadi kota yang lebih enjoyable bagi masyarakatnya. Ya Allah, jika ini amanah terbaik untuk hamba-Mu, mudahkanlah. Ya Allah, Dek Fikri, Iya. aku paling haru bagian ketika ibu nyium kepala anaknya itu. Ya Allah, Rasulmu. Izin Pak Wali, tadi Bang Dilang ngomong, Fikri, kita buat juga apa katanya video kita main. Pujiku Pak Wali itu perjalanannya panjang. Pacak 8-10 menit. Teman kami buat video 15 detik habis Pak Wali. Tapi yang baca cerita. Pak Wali, ini benar-benar menginspirasi banyak orang termasuk saya dan juga anak-anak yang hadir ini, para anak-anak panti asuhan luar biasa. Boleh sekali lagi kita tepuk tangan untuk Bapak PJ Wali Kota kita tercinta. Masya Allah, tabarakallah. Baik, untuk itu dengan segala hormat kakanda kami, tentunya yang kita cintai atau hormat PJ Wali Kota Palembang, untuk kiranya ya kami hormati Bapak Dr. Sajaratul Dewa MSI untuk kira berkenan untuk memberikan kata sambutan kepada kita semua. Kita iringi dengan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Yang kita hormati dan kita banggakan, hadir bersama-sama kita Ketua DPD BKP RMI Kota Palembang, Adinda Ustadz Haji M. Ipan Fahriansa MKes. Terima kasih Adinda Ipan. Yang kami hormati juga yang mewakili dari Porkominda, dari Polrestabes, dari Pak Dandim, juga yang kami hormati yang mewakili Kemenak Kota Palembang, yang kami hormati hadir di sini yang mewakili Ketua PKK Kota Palembang, Ibu Yuni Sadrudin, juga dari Dharma Wanita, juga yang mewakili dari organisasi masyarakatan yang kami cintai, juga hadir di sini turut mendampingi kami Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra beserta Ibu Nurmalasari. Yang kami hormati juga Kepala BKPSDM Kota Palembang, Adinda Reja, sekaligus sebagai Ketua MUI Kota Palembang. Yang kami hormati hadir di sini
pelaksana tugas BPKAD Kota Palembang, Ibu Zuriati, Ibu Wati juga dari PKK Kota Palembang. Para kepala bagian ada di sini, Kepala Bagian Kerjasama Pak Haikal, Kepala Bagian Protokol, terkhusus Kepala Bagian Kesra yang sudah menginisiasi dari pelaksanaan kegiatan kita pada pagi hari ini, dan yang punya wilayah Pak Camat Hilir Timur 2 yang kami hormati, Hilir Timur 3 yang kami hormati, ibu-ibu para pengasuh panti asuhan, anak-anakku sekalian yang kami sayangi, yang kami cintai, dan yang kami banggakan. Izinkan dalam kesempatan ini, sebelum kami menyampaikan kata sambutan lebih jauh, mari kita saksikan sekilas cuplikan situasi dan kondisi di Palestina, anak-anakku sekalian. Untuk itu kami persilakan untuk kita saksikan bersama. كان يدفينا عطوب كنا دفيانين على بابا بس هلا كل شيء خرب صار باب محل ونحن ايام ونحن شو زلتنا نروح هيك كل الاولاد عندهم اب هيك عايشين ولا مثلنا يا عم ابنك ما نقدر نسمع بدون اكل هو البردان ضغط نزلنا Terima kasih. Itulah sekilas kisah pilu di Palestina, anak-anakku sekalian. Turut hadir bersama-sama kita para motivator, Adinda Juanda SPDI, Guru SDN 148, juga Andini Putri Melati, Korea Tunanetra, dan Nadia Putri Sanjaya, juara 1 Olimpiade Sains tingkat nasional 2023, beserta M. Haidil Fajri, juara 1 lomba bulu tangkis tingkat Kota Palembang. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, pagi ini sengaja kami mengajak anak-anakku sekalian hadir di gedung yang cukup besar ini untuk berkumpul dengan suasana yang terasa sejuk dan teduh. Mari kita bayangkan saudara-saudara kita di Palestina. Di sana tidak ada keteduhan, yang ada hanyalah ketegangan. Ribuan anak meninggal menjadi korban keganasan kaum Zionis. Kita tidak mampu untuk memberi kebahagiaan di sana, anak-anakku sekalian. Kita tidak mampu untuk memeluk erat, menenangkan mereka di sana. Tetapi kita mampu mendoakan saudara semuslim kita di Palestina. Anak-anakku sekalian, Palestina adalah negeri Sam yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah, anak-anakku sekalian? Allahumma barik lana fis samina wa fi yamanina, yang artinya, ya Allah, berikanlah negeri Sam dan Yaman. Jadi Palestina adalah bagian dari negeri Sam yang selalu didoakan Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ada seorang muslim yang tidak mau peduli, tidak mau cinta, dan tidak mau memberikan perhatian kepada Palestina. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin berbicara tentang sebuah tempat yang memiliki dua sisi yang sangat berbeda, yakni kota Palestina.
dari bukit hijau yang menjulang hingga pantai Mediterania yang indah, negeri ini menawarkan keajaiban alam yang tak terlupakan buat kita semua. Di balik keindahan kota Palestina mengandung penderitaan yang telah lama dialami oleh rakyat Palestina. Konflik berlarut-larut antara Israel dan Palestina yang tak kunjung habisnya mengakibatkan banyak penderitaan bagi rakyat Palestina. Pembatasan gerak, perampasan tanah, dan ketidakpastian terus menghantuinya. Ribuan rakyat Palestina telah kehilangan rumah dan kehidupan dan juga harapan. Secara resmi perlu kami sampaikan buat anak-anakku sekalian dari Kementerian Pendidikan di Gaza, Palestina, mengumumkan bahwa berakhirnya tahun ajaran 2023-2024 dikarenakan siswa telah dibunuh oleh Israel. Lantas apa kita hanya diam dan menyaksikan genosida yang terjadi? Anak-anakku sekalian, 8.600 warga di Palestina dibunuh oleh kaum Zionis. 3.300 anak-anak yang tanpa berdosa oleh kaum Zionis Israel. Untuk itu dalam kesempatan ini mari kita akan berdoakan bersama buat anak-anak yatim, anak-anak piatu yang telah menjadi keganasan kaum Zionis itu. Kenapa kita harus membela Palestina, anak-anakku sekalian? Pertama, di Palestina ada namanya Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama bagi umat Islam sebelum pada akhirnya berpindah ke Masjidil Haram. Kedua, Masjidil Aqsa merupakan titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Palestina juga adalah negerinya para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal di Palestina menyebarkan dakwah Islamnya. Tiga, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya memenuhi nazar untuk mengumpulkan 1.000 lebih anak yatim untuk sama-sama mendoakan saudara yatim yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan juga memberikan ketenteraman, ketenangan, dan ikut merasakan simpati dan empati apa yang sedang terjadi di sana. Bagaimana mungkin ada seorang manusia yang tidak memberikan empati yang besar, tidak memberikan kepedulian yang besar kepada saudara-saudara kita yang telah mengalami kekejaman dan kebrutalan yang sangat luar biasa. Maka dengan kita berkumpul bersama pada pagi hari ini, tiada lain untuk memberikan doa kepada saudara-saudara kita di Palestina agar dilindungi dan mereka dari segala kezoliman dari kaum Zionis, dan juga dimuliakan buat mereka yang ada di sana dan dijadikan mereka para syuhada penghuni surga. Anak-anakku sekalian, hidup ini tidak terus-menerus soal diri kita sendiri. Hidup ini bukan hanya sekedar berpikir buat diri kita sendiri. Hidup kita tidak hanya sekedar hablum minallah, tetapi juga hablum minan nas. Mari kita miliki rasa kepedulian buat kita sesama. Kata Rasulullah SAW, engkau peduli dengan nasib saudaramu, maka Allah akan peduli kepada dirimu. Engkau mengeluarkan kesulitan atau menghilangkan kesulitan dari saudaramu, maka Allah akan menghilangkan kesulitan dari dirimu. Hari ini mereka perlu bantuan kita, perlu kita bantu. Suatu hari nanti mungkin kita yang perlu bantuan dan mereka membantu. Sebagaimana dulu kita mendeklarasikan kemerdekaan kita buat teman-teman Palestina untuk mendukung kita, maka saat ini saatnya kita suarakan dukungan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Wallahu alam bissawab. Saya kira Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin insya Allah doa dari 1.000 anak yatim ini dan ratusan juta umat muslim di Indonesia akan menghantarkan kemerdekaan bagi Palestina, dan semua yang berkumpul di sini akan dicatat amalnya pada Palestina. Suatu saat nanti kita semua bersaksi bahwa kita turun tangan langsung berbunajat untuk kebebasan Palestina. Semoga aksi doa bersama ini untuk Palestina pada pagi hari ini mampu menjadi contoh di daerah lainnya, sehingga seluruh dunia menyaksikan sebuah negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia
dan berada paling timur telah membantu Palestina. Semoga pertolongan Allah dari Allah Subhanahu wa taala akan segera turun dan simpati ini meluas ke seluruh pelosok dunia. Semoga keadilan datang hadir di Palestina dan juga untuk Indonesia selamanya. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyanyikan yuk. Atuna. Mana kenceng buat Pak Wali? Atuna. Atuna. Masya Allah. Atuna. Atuna. Makasih banyak Pak Wali. Subhanallah, menggetarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Benar sekali. Jadi ini kalau tadi Bang Dilas juga sudah ada pantun, Cek Fikri juga ada pantun. Nah, ini yang mungkin mewakili doa kita yang ada galau-galau di sini. Amin, amin. Jalan-jalan ke pasar lemah Bang. Cakep. Nak beli pempek, dak taunya banyak yang nitip. Cakep. Terima kasih kepada Bapak PJ Wali Kota Palembang. Semoga kita doa ke 2024 jadi wali kota definitif. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin galau lo Bang Dila. Amin, subhanallah, ini anak yatim lo yang ngaminin ini ya. Ini bukan promosi, tapi kita sudah tahu bahwa Betul. kepedulian dan juga kerja keras beliau. Betul. Ini yang harus kita apresiasi. Masya Allah, tabarakallah. Moga-moga ini hari yang baik, tentunya di hari Sayyidul Ayyam ya. Benar. Doa Dan kita dijabah Allah. Dan kayaknya ini Bang Dila kita bakal ada motivasi juga tentunya bakal Betul. gitu. Tapi mungkin adik-adik di sini juga akan mendapatkan satu buah hiburan. Betul. Ini sudah kita datangkan dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Malaysia ini. Ya. Oh iya. Produk lokal ini nih. Ini adalah beliau ini pernah berprestasi juga, walaupun sudah lama 20 tahun yang lalu. Oh. Sebagai juara Harapan 2 atau juara ketiga dalam ajang Festival Nasib Indosiar tahun 2024. Oh, coba panggil vokalisnya ini Bang. Vokalisnya dulu nih, Masya Allah. Yang gondrong siapa namanya? Mas Suri. Ini ada Mas Suri, ada Bang Ini dan Bang Usep ya. Yang sikoknya katanya lagi pegawai di Abu Dhabi ya. Boleh kita katakan kawan-kawan, disapa dulu dan kita saksikan, boleh tepuk tangan untuk penampilan dari Senandung Hikmah. Tepuk tangannya mana adik-adik? Izin Pak Wali, adik-adik semua, kita hadir di sini untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan, kemerdekaan buat saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Boleh tangannya dilambai-lambai ke atas. Oh, masuk video ya. Pintar. Wah, inilah lagu ini judulnya Dinasal. Semoga kita semua selalu dalam kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Palembang? Iya. Adik-adik hafal semua lagunya? Hafal ya? Iya, mohon maaf. Kita sama-sama ucap takbir ya. Allahu Akbar.
lagu ini adalah sebuah harapan untuk adik-adikku semuanya menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan mencerahkan masa depan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kila hadil batakfi masaha lanai sibala saha wintaisna bahu تريق الأرض نسكن كل كل هذه الأرض ما تكفي مساها لولا إذن لسماها وانت أيسنا بحر لو تضيق الأرض نسكن كل semuanya. Wassalam ansharu ahlan kalam Zainuddin Yahtiram wabtisam lebih keras ansharu bainil anam hadahu dinas salam. Boleh suaranya mana? Ansharu ahlan kalam Zainuddin Yahtiram al-mahabba wa tisam ansharu bainil anam hadahu dinas salam. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan untuk adik-adik semuanya. Luar biasa. Lagu ini satu lagi, lagunya judulnya adalah ini dibawakan sama salah satu penyanyi internasional, bahasanya bahasa Inggris. Ya adik-adik, judulnya apa? Mas Usep? Judulnya kalau nggak salah Gaza Tonight. Gaza Tonight. Benar ya? Yang bawain siapa dulunya? Michael. Baik. Insya Allah kita semua, sebagaimana Pak Wali, ya Bapak PJ Wali Kota kita tercinta, Dr. Ade Sajaratul Dewa MSI yang tadi luar biasa karena menggetarkan sekali apa yang disampaikan beliau. Semoga doa-doa yang kita panjatkan kehadiran Allah, Allah ijabah. Pak Wali benar-benar Pak, ini hari Jumat Saidul Ayam memang hari terbaik yang dipilih untuk mendoakan dan dihadirkan ini 1000 anak yatim yang hadir. Masya Allah, mungkin arsnya Allah sedang bergetar saat ini. Dan kita sama-sama semoga apa yang kita niatkan hari ini Allah ijabah doa-doa yang kita hadirkan. Iya, mohon maaf ini memang persiapannya. Kita semua akan saksikan bersama sekaligus ini adik-adik ya, sambil lambai-lambai tangannya. Siapa tahu lambaian tangan kita diterima oleh anak-anak atau saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Wah, subhanallah.
Adik-adik sehat semuanya? Masih ingat yel-yel kita? Masih? Bebaskan Palestina! Bebaskan Palestina! Yang keras, bebaskan Palestina! Masya Allah, tabarakallah. Blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, but nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. Yeah, there's no hope that our home, that our school, but our spirit will never die. We will not go down, Gaza tonight. Women, children alike, murder and massacre night after night. While the so-called leaders of countries apart debate on who's wrong or right, but the powerless word wouldn't fail, and the battlefield unlike exit rail to the fear and the blood and the rain. You can still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn our homes and our homes and our school, but our spirit will never die. We will not go down, Gaza tonight. Adik-adikku semuanya, dari Palembang kita panjatkan doa kepada Allah SWT untuk kebebasan Palestina. Allahu Akbar. We will not go down in the night without a fight. You can burn our homes and our schools, but our spirits will never die. We will not go down in the night without a fight. We will not go down, Gaza tonight. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Senado Hikmah Palembang. Fikri, caknya double gaji Bang Dilar ini. Boleh kita sekali lagi berikan semangat untuk saudara-saudara adik-adik semua anak-anak Palestina yang sekarang sedang berjuang, ya. Betul-betul boleh takbir sekali lagi. Bebaskan Palestina. Yang semangat bebaskan Palestina. Masya Allah, Cik Fikri. Luar biasa. Jadi Bang Dilar tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan. Betul. Dan juga tentunya salah siko semangat juang, apalagi kita tahu bahwa baru beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Betul. Bahwa artinya ini para pemuda, pemudi, penerus bangsa Indonesia ini harus mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang positif. Nah, ini sudah banyak niat adik-adik dan saudara-saudara kita yang tentunya memiliki segudang prestasi dan kita bakal ngundang. Betul. Dan juga kita bakal tanya-tanya sedikit dan juga mungkin berbagi cerita ini Bang Dila tentang kesuksesan, tentang lika-liku lah pahit manis selama apa dia yang dijalani. Jadi kita bakal ada sesi motivasi tentunya. Benar. Dan untuk itu kita mengundang terlebih dahulu, ini adalah para adik-adik kita yang punya prestasi luar biasa. Yang pertama kita undang bersama-sama kita untuk duduk di depan. Tentunya
Bapak Juanda, adinda kami Juanda SPDI selaku guru mata pelajaran PAI di SD Negeri 148 Palembang dari Panti Asuhan Siti Aisyah Jalan Sukabangun Palembang. Kami silakan, boleh dong iringi tepuk tangan adik-adik kehadiran beliau. Kemudian siapa lagi adindaku? Ada Andini Putri Melati merupakan Qori'ah tunanetra tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Boleh hadir di tengah-tengah kita juga. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian juga adinda kami Nadia Putri Sanjaya, juara 1 Olimpiade Sains Matematika tingkat nasional di Jakarta tahun 2023. Dan Cepikri, orang tua beliau bekerja sebagai seorang security. Boleh tepuk tangan untuk adinda Nadia, silakan. Ya. Dan yang terakhir ini adalah ada adinda Muhammad Haidil Fajri, juara 1 lomba bulu tangkis pelajar tingkat Kota Palembang tahun 2023, dan orang tua beliau bekerja sebagai seorang guru harian. Masya Allah. Silakan boleh tepuk tangan untuk adinda Muhammad Haidil Fajri, siswa berprestasi. Cepikri, kita juga akan mengundang tentunya. Ya, baik, kita undang dengan hormat juga untuk bergabung di atas panggung Ketua MUI Kota Palembang, pada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Riza Pahli PMA. Kami persilakan. Dan yang terakhir ini oncaknya Bang Dila. Oncaknya yang kita nantikan. Yang kita nantikan yaitu PJ Wali Kota Palembang Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI. Boleh tepuk tangan. Persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, Cik Fikri, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir beliau Bapak PJ Wali Kota yang kami cintai dan kami hormati, Pak, dan yang lainnya. Sebelum kita mulai, biar cair suasana ini, Pak Wali, boleh kita kasih kuis dulu untuk adik-adik sedikit baik, ya? Iya, kami pengen tahu di sini kan banyak, ada 1000 anak yatim, Cik Fikri. Untuk itu kita akan kasih hadiah. Kakek dulu, ada hadiahnya dah. Aduh, hadiahnya, insya Allah kayak hadiahnya berangkat haji bila mampu. Kuis-kuis katanya hadiah gitu. Aduh. Nah, kita pengen siapa di sini yang punya nama ratu dan punya nama dewa, maju ke pojok. Siapa yang namanya ratu, siapa namanya dewa? Ada, maju ke sini. Tidak kasih tebak-tebakan. Tidak kasih tebak-tebakan, langsung dikasih hadiah yang duluan nyampe di depan. Terserah, tidak harus. Misalnya namanya Ratu Cynthia. Ada ratunya. Cynthia. Yang penting ada ratunya. Maju ke depan. Kalau nama Dewa Sujana, ada dewanya. Maju ke depan. Ayo. Yang punya nama sini ada satu ratu dengan sini Bapak ratu. PJ Wali Kota Palembang. Iya, silakan maju ke depan. Ayo sini ratu, mana ratu? Jangan lama-lama. Iya. Ayo, ada? Kamu ndak kate batal nih. Ininya nih. Ada? Maju ke depan kalau ada, jangan ngai-ngai be. Sini maju. Ayo, ada? Ayo anak-anak Pati harus cerdas dan cepat cekatan, ya. Ada? Ndak kate? Niat. Bang Dila, pegangkan dulu hadiahnya. Hadiahnya nih. Kita dia mungkin eca-eca. Ini hadiah. Oh, bukan besar lagi. Budak di bawah tuh lah BBC punya. Hati-hati jangan percaya gitu. Galak berbudi. Kita tunjuk ke dulu. Ada? Udah kati? Oh, sudah mendekati. Mugo, sudah nggak jadi. Padahal Bang Dila tadi nak hancur sejuta. Mana ada tadi nama ratu atau nama dewa Iya, udah kati Oh sudah, lewat berarti. Tidak lewat balik ke MC, baik. Baik, alhamdulillah. Para tuh nama Bang Dila ini sebenarnya ada dewa-dewanya. Iya. Cuma dulu tidak sempat ninjuk nama dewanya. Siapa? Bang Dila? Iya. Para terima sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah menginisiasi acara hari ini Pak. Karena memang dari kemarin Bang Dila tuh bertanya-tanya kapan ada acara Pak ini. Langsung rupanya. Pak, bersama kita ini banyak adik-adik yang berprestasi.
Namun kami ini pengen tahu Pak, istilahnya nih kecil-kecilnya Pak Ratu Dewa tuh cak mana Fikri? Benar, Iya. apakah dari dulu memang sudah bercita-cita ataupun punya mimpi sebagai seorang wali kota? Betul. Ya, pecah yang sudah dijalani sekarang. Benar. Ataukah dulu juga Pak, pecah kami ini pernah ganti-ganti juga Pak cita-cita Pak. Nah, boleh cerita sedikit ini Pak. Boleh Wali Pak. kota. Karena begini Pak Wali ini dengan ibunya nih alang kedeketnya Nah, macam itu. itu yang luar biasa. Boleh berbagi Boleh, cerita Pak Wali, sedikit cerita Pak. sedikit. Baik anak-anakku sekalian yang kami cintai, kami hormati dan kami banggakan. Tidak terbayangkan pada saat ini saya menjadi penjabat wali kota Palembang. Sejak kecil saya sering katakan bahwa kesuksesan itu butuh perjuangan, butuh kerja keras, tetapi jangan pernah lupa kesuksesan itu butuh doa dari orang tua. Sebagai testimoni buat anak-anakku sekalian, ada cerita yang menarik menghantarkan saya untuk menjadi seorang pejabat wali kota dan sebelumnya menjadi seorang sekretaris daerah. Saya punya istri namanya Ibu Dewi Sastrani, anak-anakku sekalian. Di usia 3 tahun istri saya sudah kehilangan ayahnya. 3 tahun ayahnya meninggal dunia. Terus dia dididik dan dibesarkan oleh seorang pamannya. Termasuk juga saya, anak-anakku sekalian. Saya jauh dari kota Palembang, merantau sejak tamat sekolah dasar. Hidup dari bedeng ke bedeng, hidup dari kosan satu ke kosan yang lain. Saya merantau begitu selesai SD 124 kilo dari kota Palembang. Kota terpencil, desa terpencil di daerah Ogan Ilir. Ada cerita menarik buat anak-anakku sekalian. Sewaktu saya menyelesaikan dari SD, SMP, SMA, sering saya dibully waktu saya masih SMP. Badan saya kecil waktu itu, saya dari kampung, jauh dari orang tua. Seringkali saya dibully oleh orang-orang kaya, para anak pejabat. Tetapi saya tidak pernah gentar anak-anakku sekalian. Saya terus menuntut ilmu. Ya namanya orang merantau dari kampung, dibully oleh orang-orang anak para pejabat. Bahkan saya masuk kerja pun masih sering dibully. Kabung, wong dusun, terus tidak punya apa-apa. Tetapi sekali lagi anak-anak sekalian, kekuatan doa dari orang tua. Mulai saya dari SMP, saya dikucilkan, SMA, tetapi alhamdulillah prestasi saya tidak mengecewakan orang tua. Pada tahun 1992, anak-anakku sekalian, saya diwisuda sarjana S1 dari UIN, Universitas Islam Negeri, kalau dulu IAIN Raden Patah. Anak-anakku sekalian, ketika pemindahan Kuncir, emak saya seorang buta huruf, tidak baca tulis dan tidak baca apapun karena beliau cukup tua, sekarang sudah berusia 95 tahun. Anak-anakku sekalian, waktu itu emak saya mendampingi saya untuk wisuda sarjana. Ketika pemindahan Kuncir, emak saya bilang kepada saya, katanya karena nama kecil saya Iwan, silakan anak-anak sekalian, ada 4 buah buku saya karang, semoga ini menjadi inspirasi buat anak-anakku sekalian. Mak saya bilang begini, di saat saya mau wisuda, saya beranjak dari tempat duduk. Waktu itu yang memberikan kata sambutan seorang sekretaris daerah, mewakili Bapak Wali Kota. Mak saya yang sudah tua bilang kepada saya, Wan katanya, kakek kalau kau besar, seperti Bapak itu yang memberikan kata sambutan. Anak-anakku sekalian, itu di tahun 1992. Dengan perputaran waktu yang begitu lama, 1 April 2019 anak-anakku sekalian, seorang Ratu Dewa tadi benar-benar menjadi seorang sekretaris daerah. Saya bukan ingin cerita tentang kesuksesan seorang Ratu Dewa menjadi seorang sekretaris daerah buat anak-anakku sekalian.
Tetapi bagaimana cara Allah mengijabah doa seorang emak yang tua, yang buta huruf, jauh dari kampung halaman, mendoakan saya di tahun 1992 dengan perputaran waktu yang begitu lama, benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, memang saya sejak kecil selalu ikut emak. Setiap saya pulang kampung, jaraknya lebih kurang 5 km dari kebun emak saya ke kampung saya. Setiap pulang saya merantau, pasti saya hampir emak saya. Menjelang maghrib, saya bersama emak saya baru pulang. Dan itu saya lakukan sampai selesai serata 1. Saya selesai serata 1 selalu saya lakukan. Saya ikut emak dari kebun sampai ke kampung. Dan itu terus saya lakukan. Saya tidak pernah membantah apapun kata emak saya. Sampai dengan saat ini anak-anakku sekalian, terakhir di sini ada Pak Asisten 1 yang ikut sama-sama saya waktu itu mendampingi saya tes sekretaris daerah. Anak-anakku sekalian, emak saya dari kampung saya jemput, saya minta doa restu untuk menjadi seorang sekretaris daerah. Malam-malam emak saya masukkan di dalam kamar, saya kunci, saya cuci kakinya, saya minta doa restu sehingga saya lulus sebagai seorang sekretaris daerah. Sekali lagi anak-anakku sekalian, hidup ini tidak ada yang tidak mungkin. Buat anak-anak sekalian, tetap semangat, tetap kerja keras, tetap berjuang. Tetapi sekali lagi doa orang tua, kalaupun sudah meninggal, doa terus doakan beliau. Saya yakin doa Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu saya dilantik sebagai penjabat wali kota, saya bisik dengan Pak Asisten 1. Pak Asisten 1, ada cita-cita terpendam saya yang sudah cukup lama. Saya ingin mengundang anak-anak yatim yang ada di Palembang. Saya ingin mengundang anak-anak yatim piatu yang ada di Palembang. Saya ingin menempatkan mereka di tempat yang terhormat. Makanya saya ajak di tempat hotel yang megah ini buat anak sekalian. Biar kebersamaan anak-anak sekalian biar terasa bagaimana caranya di hotel, bagaimana caranya bercengkrama, memupuk kebersamaan buat anak-anakku sekalian. Maka terwujudlah pada hari ini. Saya kira itu sekilas testimoni buat saya. Saya yakin teman-teman juga ada testimoni yang lain. Terima kasih. Biasa. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Pak Wali, kalau seandainya ini dibukukan, aku yang beli pertama Pak bukunya. Sudah ada bukunya. Sudah ada Pak? Sudah banyak buku Pak Wali. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Bang Dila, tadi Pak Wali sudah ngatok bahwa ada proses yang panjang. Betul. Dan juga banyak memang di sekitar kita merintis karir, pecahnya tidak ada seluruh wong seneng. Betul, yang betul. yang ngecik ke ini banyak. Tapi Bapak Ratu Dewa berhasil melewati galau-galau itu. Yang tadinya cuma sekedar lontaran kalimat dari mak. Betul. Kaget suatu saat kau Betul. tidak tahunya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu aku tadi ngomong, Pak Wali bener nih ngumpul ke di hotel nih. Budak nih ngumpul di hotel cuma bulan puasa bae Pak Wali. Iya. Membuka puasa datang ke hotel ya. Mendak tidak pernah Pak Wali. Tapi Masya Allah ini luar biasa. Benar. Fikri. Nah, jadi tadi Bang Dila, Bapak Wali Kota sudah sempat ngatok ke bahwa salah sikok tips ya, sukses seorang anak itu adalah doa dari kedua orang tua. Betul. Dan juga emak. Nah mungkin ini kita bakal bergeser ke Ustaz Reja. Iya Ustaz Reja. Terakhir ngobrol ini waktu nanti nunggu buko bacanya waktu puasa. Karena Ustaz Reja ini juga sering masuk TV, acara cawisan dan lain-lain sebagainya. Ustaz Reja, kalau tadi Pak Wali ngatuk bahwa kesuksesan anak itu berkat dari doa wong tua. Nah untuk adik-adik kita di depan ini yang mungkin wong tuanya sudah katik lagi, kira-kira amalan apa lah Ustaz Reja yang pacak dilakukan mangko juga pacak menjadi anak yang sukses? Boleh diceritakan Ustaz Reja? Izin berdiri sebentar. Boleh kan? Bapak Ibu, saya berharap semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke. Semua berdiri. Aku unjuk pantun. Riri jiji. Yang berdiri kudoa ke pergi haji. Amin. Oke, Bapak Ibu sebentar saja. Angkat tangannya ke atas. Turun. Kalau ada kata-kata dewa, maka
turuti perintah saya. Kalau tidak ada, jangan lakukan. Contoh, dewa angkat tangan, angkat tangan. Oke, dewa turun, turun. Oke, kita tes. Dewa angkat tangan, dewa genggam, buka. Nah, kenapa dibuka? Kan tidak ada dewanya. Oke, kita permainan lagi sedikit saja ya. Yang merasa salah angkat tangan maju ke depan, dapat door prize dari saya. Wah, Oke. siap-siap, ayo. Oke. Tapi saya mau kejujuran. Mau kejujuran. Oke, angkat tangan ke atas. Salah galau ini. Kan tidak ada Ganti dewanya. dewanya. Oke, terakhir ya, kita coba ya. Oke, dewa angkat ke kanan. Oke. Dewa turun. Dewa ke atas. Turun. Oke, yang maju, yang salah, maju ke Maju depan. yang salah. Maju. 3 orang saja, 3 orang Sini, saja. yang mana yang salah? Tiga Yang orang. salah, jangan yang ecek-ecek salah. Yang salah baik. Oke, yang salah baik. Oke. Yang tua udah salah, yang kecil baik. Ya wah mamang ini salah. Ya wah mang. 3 baik, anak banyaknya. Sikol lagi. Nah, oke. Ini bakal dapat apalah ini. Bagas dulu. Tadi Pak Dewa. Lebih dikit apa-apa kan doe? Pak Dewa nitip duit untuk adek yang pertama 100.000. Wih. 100.000. Nah, 100.000. Masya Allah. Tapi akan dapat 500.000 kalau Pacak apal doa bangun tidur. Pacak. Dah baca. Siapa yang baca bangun tidur? Sini dapat 500.000 langsung dan berfoto langsung dengan Ini Pak Dewa. Oke. doa bangun tidur apa sedang tidur Ustaz? Yuk. Doa bangun tidur. Oh, bangun tidur. Doa apa? Ya apa nunjuk? Ya sudah. Doa ayah dan ibu. Wali mano? Wali kota? Oke, tepuk tangan. Kaget 500.000 nya dikirim. Oke. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Boleh duduk lagi. Oke. Ada sebuah motivasi sederhana untuk kita semua. Oke. Bapak Ibu, siapa pemain basket terhebat di dunia? Michael Jordan. 10 kali melempar, 10 kali masuk. Kenapa? Karena dia sudah 1 juta kali melempar. Oke. Kembaran saya Ronaldo. Wah, Ronaldo. Aku tanya di TV, dia di dalam TV, aku di luar TV. Do, ngaku kamu hebat? Jawabannya sederhana. Karena saya berlatih setiap hari 6 jam. Wajar tidak Ronaldo hebat? Wajar. Sekarang Bapak Ibu, kenapa ini bisa? Inilah yang dinamakan ta'widul a'mal. Apa itu Bapak Ibu? The power of habits. Kekuatan kebiasaan. Bapak Ratu Dewa kenapa bisa sukses? Sederhana jawabannya, ta'widul a'mal, the power of habits. Sederhana apa Bapak Ibu? Yakni beliau selalu mendoakan, selalu mengamalkan, selalu berbagi, selalu dekat dengan ibunya. Saya saksi hidup ketika datang ke rumah beliau. Umur 95 tahun, tidak bisa membaca. Dengan sederhana dia menjawab pertanyaan saya. Dia semangat, terus saya salami, ternyata doa kekuatan seorang ibulah yang menjadikan Pak Ratu Dewa luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Dewa. Kesimpulan Bapak Ibu, biarkan orang lain juara 1, biarkan orang lain juara 2, biarkan orang lain juara 3, kita juara umumnya. Tepuk tangan untuk kita semua.
Berani hidup tak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Nah, kalau tadi banyak apalan doa-doa tadi, termasuk tadi doa untuk kedua orang tua. Walaupun orang tua sudah meninggal, tetap kita doakan karena doanya nyampe kalau anak yang soleh tadi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Kanda berdua, ini di samping-samping kita ini banyak siswa-siswa berprestasi. Masya Allah, Fikri salah satunya ini adalah Andini Putri Melati. Beliau ini adalah Qori'ah tunanetra tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Masya Allah. Boleh sapa dulu. Assalamualaikum Andini. Oh, Allah suaranya kecil ya. Andini besar sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Andini, sekarang usia berapa Andini? 18 tahun. Oh, 18 tahun. Nah, Andini ini menjadi prestasinya apa, Adekku? Yaitu lomba MTQ tingkat provinsi. Oh, tingkat provinsi. Mungkin Pak Wali ada nak ditanyakan dengan adik kita ini yang Masya Allah, walaupun dengan keterbatasannya bisa berprestasi sampai tingkat provinsi bahkan nanti nasional ya. Pikri nak nanya dah Pikri. Iya, mungkin buat Andini boleh berbagi cerita dari kapan pernah melok lomba, karena tidak mungkin kan menang langsung tingkat provinsi. Apakah memulainya itu memang setiap hari amalan ini dilakukan? Betul. Apakah pernah tingkat SD SMP dulu sebelumnya? Nah, boleh diceritakan secara singkat Andini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya ini kalau ngobrol di panggung itu sebenarnya agak grogi. Oh, agak grogi. Tapi di sini insya Allah saya akan menceritakan sedikit bagaimana perjalanan saya dalam mengikuti lomba MTQ. Sebenarnya saya mengikuti lomba MTQ ini dari tahun 2020 kemarin. Jadi belum lama saya mengikuti lomba MTQ. Oh, baru 2020 kemarin. Iya, Kak ya. Iya, panggil hukum enggak apa-apa. Iya, sampai tua dia nih ya. Ini wa. Iya, dia udah macam nengok juga dia macam mana. Ada dagu macam mana ceritanya, lanjut ke. Jadi sebelum saya mengikuti lomba MTQ ini, dulu itu saya tuh tidak mengikuti lomba MTQ, tapi dari 2012 saat saya SD umur 7 tahun kelas 1 saya mengikuti lomba nyanyi. Jadi sering ngikutin lomba nyanyi, bukan lomba MTQ seperti itu. Dari tahun 2012 sampai tahun 19 kalau tidak salah. Sampai corona itu yang 2020 itu. Akhirnya melok lomba ngaji. Tapi di situ ada ceritanya juga teman-teman. Saat saya ingin mengikuti lomba nyanyi itu kan sebenarnya saya tuh selalu masuk final gitu ya. Masuk final, tapi saya nggak dapet juara gitu teman-teman. Jadi semenjak melihat teman-teman saya juga termotivasi juga dari mereka gitu, karena mereka tuh pernah bilang gini, tapi dulu belum terbuka hati saya. Mungkin waktu itu hati saya mungkin masih keras ya teman-teman ya, masih keras gitu. Mereka sering bilang kayak gini, Din katanya, ngapain sih ikut lomba nyanyi katanya, emang Allah itu mempertanyakan ya suara kamu sebagus apa di dunia, nyanyi lagu apa, nggak akan ditanya seperti itu. Lebih baik kamu ikut lomba ngaji saja, suaramu berguna katanya seperti. Tapi aku tidak mengikuti kata-kata mereka. Baru 2020 ini baru saya mengikuti apa yang mereka sampaikan, karena sudah mulai terbuka hati saya dan melihat teman-teman saya juga sukses di bidang itu, jadi saya mengikuti bidang itu. Waktu saya latihan, waktu pertama kali ikut lomba MTQ itu sangat sulit sekali. Waktu pertama kali ikut, karena saya harus mempelajari irama-irama dalam seni tilawah seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau di keluarga ini siapa yang paling mendukung? Yang paling di keluarga itu ayah dan ibu pasti. Ayah? Tapi yang paling pertama itu adalah cinta pertamaku, yaitu ayahku. Oh, ayah masih ada ya? Ayah masih ada adekku? Iya masih ada Kak. Masih ada ya. Ayah bekerja sebagai apa? Tukang cukur rambut Kak.
Wow, Masya Allah. Kebetulan rambut Bang Dilan ini agak tebal. Iya. Kalau nak ke sana silahkan be kak ke Salon Ruslan. Iya, promosi. Di mana, Iya, di mana? siap, be. Apa? Di mana tempatnya? Di Jalan Talang Keranggol, Lorong Lebak Malang, Kelurahan 30 LR, kode pos 3094. Oh, lengkap, sebut ke kalau-kalau. Kami Ya, cuma Masya nanya Allah. Dini bukan nak ngirim barang. Pak Wali mungkin Anda pengen ditanyakan karena ternyata Andi ini juga pernah dibully sama kawan-kawannya, Masya Allah, dan itu dilewati dengan luar biasa, dan itu juga kita juga background orang sukses ini salah satunya tuh mentalnya tuh kuat karena tadi kuat dibully dan bangkit dari itu, ya. Dini juga tadi ngatok ke bahwa salah si poinnya adik-adik bahwa anu kawannya yang nunjuk masukan. Betul. Karena lo katanya Andini caknya lebih bagus suara itu digunakan untuk ngaji. Betul. Lebih berguna, ada pahalanya dan lain-lain Betul. sebagainya. Jadi benang merahnya adik-adik, mungkin kalian punya kawan, punya sahabat yang kita melakukan suatu hal dia nunjuk masukan. Jangan sampai tidak ada kita dengar ke. Betul, betul. Itu harus jadi pertimbangan karena mungkin wong yang ada di sekitar kita itu wong yang tahu dengan potensi diri kita. Mungkin itu benang merahnya Bang Dilan. Kita lanjut lagi. Lanjut, ini ngapa cak dari tadi cak kedinginan? Oh, pakai baju lain dewe. Iyo, namanya Haidil Fajri. Tegak dulu Haidil. Coba Haidil. Oh, ini pemain bulu tangkis Pak Wali. Cak mana kalau nyemes, cak mana nyemes tuh? Coba jengok ke dulu nyemes tuh, cak mana? Cak mana nyemes? Ah, ada kuat, ada masuk. Ya, nyambung beda mati mah itu. Kalau ini nyerpes apa namanya nih, servis. Oh, kalau Cek Fikri biasa servis AC dong. Iya, sama radio. Berapa umurnya adikku? 12 tahun. Hah? Pakai mic ya? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Sekolah di mana? Di SD Negeri 100. Kelas berapa sekarang? Kelas 6? Kelas 6. Kelas 6. Luar biasa. Jadi ini pernah juara 1 lomba bulu tangkis pelajar tingkat Kota Palembang tahun 2023. Tepuk tangan. Badan boleh kecil. Jadi ingat dengan para dewa dulu Pak ya. Dulu sekecil inilah Pak. Masya Allah. Persis, itulah. Persis Pak. Ya. Aidil, coba nih ada ditanya. 2023 juara bulu tangkis apa? Yang kemarin, ikut kemarin. Di? Oh. Jangan bisik-bisik, Iya. Melok PB, tidak PB. PB apa namanya? Ya ini kedinginan becaknya Ustaz. Hah? Raja. PB? Raja Baru. Oh, Raja Raja, Baru. Baru. Jadi kebetulan Bapak ini ketua umum PBSI Kota. Nah, kaget kalau Bapak sama-sama lagi. Subhanallah. Oke. Iya, jadi Aidil dari kapan sudah melo latihan bulu tangkis? Dari umur 3 tahun. 3 tahun. Kalau nggak salah raket Aidil. Dari umur 3 tahun. Siapa yang ngajak dulu untuk? Bapak. Oh, Bapak. Iya. Luar Karena bapak beliau ini adalah bekerja sebagai buruh ya. Buruh serabutan. Apa kerjaan bapak biasanya? Pelatih. Oh, pelatih juga. Jadi pelatih juga. Pelatih bulu Masya tangkis. Allah, luar biasa. Boleh Pak ngajak bapaknya juga kayaknya? Siapa nama bapaknya? Pak Tony. Pak? Pak Antoni. Oh, Pak Pak Antoni. Antoni. Pak Antoni juga pernah jadi juara juga. Nah, Juara tingkat? Tingkat RT kali Pak Masya Allah. Juga tingkat nasional berarti. Bapaknya pernah menang Pak, tapi lomba nyanyi dangdut katanya. Jadi Cando, Aidil, Pak, iya. kalau punya prestasi nanti Bapak orbit sampai ke tingkat nasional. Masya Allah. Luar biasa. Baik. Terima kasih, duduk lagi nak. Masya Allah ya. Duduk Jadi lagi. tidak ada yang tidak mungkin Pak Wali ya. Tapi seminggu berapa kali Aidil kalau latihan? 4 kali. 4 kali. Seminggu 4 kali. Iya. Awalnya ogah-ogahan, Aidil yang galak apa bapak yang maksa? Aku yang apa? Memang yang apa? Yang galak. Memang yang iya. galak. Nah, Aidil, nanya dikit Bapak. Nah Pak Wali. Siapa Pemain. atlet internasional yang berasal dari Palembang? Siapa? Hasan. Pintar. Masya Allah. Ayah ibunya masih hidup kalau? Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi salah siko benang merah yang pajak kita ambil. Apalagi Jadi walaupun uang tuh yang maksa, keinginan itu harus dimulai dari diri sendiri. Betul. Seperti Pak Wali kita ya. Subhanallah. Benar. Ini banyak menginspirasi Kakanda. Dan ini salah satunya lagi di ujung sana itu Kakanda. Ini juga ada Nadia Putri Sanjaya.
Ini adalah juara 1 Olimpiade Sains Matematika tingkat nasional di Jakarta tahun 2023. Wow. Iya, lah Olimpiade Sains Matematika bro ya. Betul. Oh, Bang Dila matematika paling susah ngitung be. Bang kita dulu mati-mati lah. Saking kepentingnya dengan matematika itu. Nah mungkin itu yang kita tanya dengan Nadia. Ya Nadia, mungkin kan matematika ini jadi pelajaran yang paling nakut bagi seluruh siswa-siswi yang ada. Betul. Mana malah Nadia ini pacak senang dengan matematika. Iya. Memang awalnya tuh kalau nggak tahu susah. Tapi kalau sudah tahu itu bisa mudah kalau dimengerti. Dimengerti ya, betul, Masya Allah. Pak Wali, seperti yang kita sampaikan bahwa Nadia ini orang tuanya ini bekerja sebagai security Pak. Masya Allah. Jadi bahwa ekonomi itu tidak menghalangi untuk orang berprestasi. Bahkan kalau kita Pak Wali tadi yang dari ladang ke rumah tuh sampai berapa kilometer Pak? Jauh Pak ya, dulu Pak ya. Ini juga dialami sama Nadia bahwa orang tuanya yang pegawai security tapi tidak membuat motivasinya Nadia untuk berprestasi, betul. Di sekolah ranking berapa? Alhamdulillah ranking 1. Ranking 1. Saya Fikri. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ya. lengkap di sini Bang Dila. Ada adik-adik kita yang berprestasi di bidang non akademik. Betul. Ada juga yang berprestasi di bidang akademik. Nah tapi mungkin ini untuk Nadia, untuk adik-adik kita yang mungkin males belajar ataupun juga bingung ini nentuke jam yang paling pas kalau Nadia untuk belajar setiap hari ini jam berapa biasanya? Biasanya kalau sekolah itu kan pagi. Pulangnya jam 2, lalu mandi, makan, lanjut les juga jam 3 langsung les TK, terus pulangnya jam 5 sore. Oh iya. Saya pikir juga les biasanya, les balet. Jadi untuk tempo ngajar atau belajar ini kan beda-beda. Betul, Tadi betul, saya kasih betul. kok tips yang dilakukan oleh Nadia. Tapi tiap hari pasti belajar. Kalau Sabtu atau Minggu ngapar ke bukunya tidak beraktivitas atau tetap belajar kalau hari Sabtu dan juga Minggu Nadia? Iya kadang latihan soal. Tapi yang ringan-ringan latihan soal. Ringan-ringan, Jadi Senin iya. sampai Jumat itu dia membahas. Ya betul. Nadia, kira-kira apa resep buat anak-anak yang ada di sini? Kasih pesan dari anak-anak. Ayo. Hebat menjuara 1. Betul Ustaz, itu nasional pula Ustaz, dibanggakan di Palembang ya. Oke, kasih motivasi untuk kawan-kawan. Jangan takut mencoba, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Wah, tepuk tangan itu luar biasa. Jangan pernah letih mencoba karena Pak Wali ya, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Ini contohnya Pak Wali yang luar biasa. Masya Allah. Adik-adik, nih kita juga biasanya lesu kan loh nih. Mana semangatnya dulu nih. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Oh anak soleh kalau nih Pak Ustaz. Kati anak Sofian, Yusuf, kati anak soleh kalau. Banyak soleh nih anaknya. Iya. Coba kita kasih kuis dulu, Cek Fikri. Boleh ya Pak Wali ya? Boleh. Pertanyaan dari Pak Wali, mungkin Pak Wali untuk anak-anak biar semangat. Mungkin salah satunya apa? Siapa yang bisa menyebutkan nama lengkap Bapak PJ Wali Kota kita tercinta? 1 boleh atau 2 yang maju ke depan? Ayo silakan. Siapa yang berani? Ayo maju, jangan cuma nunjuk. 1, 2. Oke, cukup. 1, 2, 3. Sini, maju ke depan. Sebutkan namanya. Lemah. Cak yakin nian menang ini. Awas, jangan semangat Iga. Pak Wali sebagai jurinya, ya. Silakan sebutkan. 1 siapa namanya? Siapa namanya? Priyadi. Bukan nama Pak Wali, kok namanya Priyadi? Oh, bukan. Ayo. Nama Pak Wali siapa? 1, 2, 3. Bapak Dr. Haji Ratu Dewa MSI. Bapak Dr. Haji Ratu Dewa. Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI. Betul Pak? Betul. Masya Allah. Yang kedua Pak Ratu, karena sudah terjawab. Yang kedua apa Pak pertanyaannya Pak? Siapa nama kecil Pak Ratu Dewa sering disebut?
denger. Lewat ke dulu Pak. Siapa? Ratu Pak dulu kecil dulu Pak. Salah. Tadi Pak. Dewa Pak. Salah. Ayo, apa? Berarti tidak menyimak Pak dari tadi. Tadi Pak Ratu Dewa ngomong. Ayo. Aku kecil 1, 2, 3. Iwan. Betul Pak? Benar. Betul. Baru duo. Kita kasih hadiah dulu yang duo. Langsung baik kita kasih hadiah. Yang Hadiah itu biarlah. Biarlah, tidak usah Pak. Ini saya kasih buku seperti yang saya. Wah, subhanallah. Yang tidak bisa jawab cak mana Pak? Yang tidak bisa jawab Pak? Biarlah kita kasih juga. Wah, tepuk tangan untuk Pak Wali kita. Subhanallah. Wah, kita satu-satu kasih Pak. Kalau kira-kira sisa sih kok buat Bang Nila Pak? Iya, berejo Bang Nila ya. Oke, boleh Pak foto bareng-bareng dengan anak-anak ini kita Pak. Masya Allah, luar biasa. Nah, senyumnya jangan lupa. Kalau bahasa Inggrisnya tersengeh, smile. Masing-masing. Sudah, banyak jadilah. Iya, dapat buku ya. Iya. Oke, yang ini berarti jatah yang lain. Jadilah tahu, udah mau kecil Bapak PJ Wali Kota itu Pak Iwan. Coba kita tanya, siapa yang namanya Iwan maju ke depan? Maju Iwan, ada Iwan. Ada dah. Ayo. Tadi Pak Saro nyarinya Ratu Iya, Dewa. Pak Ratu. Nama Iwan, ada dah Iwan di sini. Dak kado sepol rumen dikati nama Iwan. Wow, banyak nama Iwan. Sini, maju Iwan, sini. Tidak apa-apa, maju ke depan nama Iwan. Nah, ada cewek juga nama Iwan. Bukan ada lagi tiga Iko. Ada. Oh ini nah. Sini. Oh, kalau nama orang. Iya. Wan basendal Wan, apa kaki ayah. Oh ya Allah Wan. Pikirnya masuk masjid dari buka sendal. Iya, Masya Allah. Sini. No. Woi Pak Wali, dari panti asuhan mana ini? Al-Firdaus. Mana Al-Firdaus? Oh aduh rombongannya. Ini namanya Iwan. Nama Bapak. Kami dinanya siapa yang namanya Iwan apa? Apa nama Bapak tiba-tiba? Kacau. Yang ditanya tadi siapa namanya Iwan. Oh ini maju sekali lagi, sini. Oh. Dia ada per-peran dari bawah be. Pokoknya dia berani maju, iya Pak Nah nama salah anak Ida pokoknya Iwan katanya. Siapa? Bapak aku. Ini kayak RT aku. Nah, jawabnya Iwan. Siapa? Nama siapa? Iwan. Ini benar. Iwan apa namanya? Panjangnya Iwan apa? Iwan Salasa. Iya, baca air Selasa lah lahirnya. Ini siapa namanya? Oh, jago kok, kedinginan apa? Siapa pelengkapnya? Iwan juga. Nama panjangnya Iwan? Iwan Teguh. Oh, digoyang digeser. Teguh. Iwan Teguh. Lanjut. Kita kasih hadiah. Nah, ini hadiahnya langsung dikasih ya. Iya. Namanya langsung Pak Iwan. Satu lagi. Ini juga yang bawa kita namanya Iwan juga Pak. Oh. Iya. Salam buat Bapak. Pak, dapat hadiah. Buat Bapak kau, bukan buat kau ya. Hati lagi. Bapak lah meninggal. Innalillahi ya Allah. Dosa aku ya Allah. Salam nak ya Allah. Ini beruntung Pak anaknya. Namanya Iwan. Bapaknya membawa keberuntungan. Amin. Silakan anak-anak boleh tos dulu. No, tak kenal. Oh, subhanallah. No. Baca lagi nak jalan ke sama Bapak. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat adik-adik namanya Iwan. Tapi benar nama beliau Aziz bin Iwan. Nah, ada binnya Iwannya. Baik, mungkin kita nak ada sesi apa lagi ini? Betul, ini bersama kita juga. Aduh ya Allah, ini tentunya Adinda kami Juanda SPDI selaku guru mata pelajaran PAI di SD Negeri 148 Palembang. Beliau dari Panti Asuhan Siti Aisyah. Ya. Iya. Jadi ini mungkin Pak Juanda kalau tadi adik-adik sudah nyari toke, cak mana cara mereka belajar, cara mereka meraih prestasi.
dan lain-lain sebagainya. Nah ini mungkin selaku seorang guru, kira-kira ada tips dan trik apa ini? Karena aman jingkok sekarang ini Pak, banyak sekolah dan juga tempat yang cuman mensupport anak muridnya di bidang akademik. Ini nah pecah adik kita yang siko ini memang mungkin nilainya tidak ada besar, matematika, fisika, kimianya tidak ada tinggi, tapi tidak tanya punya bakat terpendam. Nah, mana ini Pak cara sekolah untuk merangkul dan juga memfasilitasi anak-anak baik itu di bidang akademik ataupun di bidang non akademik? Boleh diceritakan Pak? Silakan. Baik, izin Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalan dulu mungkin ya untuk adik-adik sekalian sebelum kita masuk ke motivasi tadi. Perkenalkan, nama saya Juanda. Saya dari Panti Asuhan Siti Aisyah yang beralamat di Jalan Sukabumi 1 Palembang. Saya bertugas di SD Negeri 148 Palembang, lulus CPNS pada tahun 2018, kemudian dilantik menjadi CPNS pada 2019 dan kami bertugas mengajar di mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD 148 Palembang di daerah Gandus. Jadi saya teringat 19 tahun yang lalu Pak Wali mengingatkan diri saya kepada adik-adik sekalian bahwasanya saya juga pernah berada di posisi adik-adik sekalian di panti asuhan yang cukup lama. Kami merantau dari desa Pak Wali ke Palembang tahun 2004 tamat SD, kemudian masuk ke panti asuhan Siti Aisyah. Dan di sini kami diberikan pendidikan yang layak, diberikan edukasi pendidikan formal maupun non formal. Di panti asuhan juga disediakan guru ngaji, dan disitulah kami banyak belajar. Dan luar biasanya panti asuhan kami ini mungkin satu-satunya panti yang berani Bapak Ibu, yang berani menyekolahkan anak didiknya sampai ke perguruan tinggi. Jadi panti asuhan kami ini waktu itu tahun 2009 mungkin satu-satunya yang berani. Kami ada berapa orang yang dikuliahkan karena keinginan dari pengurus panti kami adalah bahwa setiap anak yang keluar dari panti asuhan itu harus sukses. Jangan kita terlunta-lunta di jalanan, jangan kita menjadi pengemis, tapi harus jadi orang yang sukses. Jadi kami ditanya mau kuliah atau mau bekerja. Kemudian kami menjawab mau kuliah. Kami dikuliahkan di UIN Radenpatah Palembang. Pada waktu itu YIN Radenpatah Palembang. Kami kuliah di sana 4 tahun, mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Dan luar biasa, kami tidak mengeluarkan sebesar uang ya Bapak Ibu. Semua ditanggung oleh panti asuhan di Siti Aisyah. Dan kami berempat pada waktu itu alhamdulillah selesai melaksanakan studi pendidikan strata 1 kami. Dan kami tidak pernah menyangka bisa memakai seragam kuning ini, seragam pegawai negeri sipil yang luar biasa perjuangannya. Kita harus berjuang dari bawah, kemudian banyak berdoa, banyak berusaha dengan berbagai persaingan yang sangat luar biasa. Benar kata Pak Wali, kami pernah mengalami Pak, yang namanya dibully, dikucilkan, dihina, itu makanan sehari-hari. Apalagi kita di panti asuhan itu dianggap rendah oleh orang lain, bahwasanya kita tidak bisa menjadi orang yang sukses. Tapi kita bisa buktikan adik-adik sekalian bahwasanya setiap semangat yang kita punya, setiap ilmu yang kita punya itu harus kita kembangkan. Jadi Pak Juanda, usia berapa orang tuanya meninggal? Kalau orang tua masih ada Pak, masih ada. Dan pekerjaan orang tua saya buruh Pak, buruh harian sampai sekarang. Dan ketika kami meminta untuk sekolah negeri pada waktu itu, mak saya berkata bahwasanya beliau tidak bisa menyekolahkan saya di SMP karena SMP pada waktu itu Pak cukup jauh. Jadi jaraknya kalau kita mau ke SMP itu harus naik kendaraan bermotor, kemudian stop di persimpangan, naik lagi bus.
baru nyampe ke sekolah, dan orang tua saya tidak punya biaya untuk ongkos setiap hari itu. Jadi kemudian saya dimasukkan di panti asuhan ini. Dan alhamdulillah di sini kami diberikan pendidikan tadi, diberikan edukasi, diberikan seperti dianggap anak sendiri. Jadi kita bisa sukses, bisa sampai sekarang ini berkat perjuangan kita di dalam panti asuhan. Jadi adik-adik sekalian, jangan pernah merasa berkecil hati, tetap semangat, tetap memiliki motivasi yang tinggi. Kalau ada kegiatan, kita harus siap bersaing di dunia luar, ya. Jangan sampai takut. Mentang-mentang kita anak panti asuhan takut bersaing, jangan. Kita harus bisa bersaing, kita buktikan bahwasanya kita bisa juga menjadi pegawai negeri sipil, bisa juga menjadi pejabat seperti Pak Wali ini. Nah, mungkin itu, Bang. Baik, tepuk tangan yang meriah, luar biasa motivasi yang sudah diunjukkan tadi oleh Bapak Juanda SPDI, ya, penuh perjuangan. Tabarakallah ya. Aku masih tinggal dengan Iwan tadi, nah, dia tadi masih terpikir lah aja ya. Pak Wali, karena waktu Pak, sebenarnya kita obrolan kita ini panjang Mas ya. Benar. Betul, karena Pak Wali juga nanti harus bertugas di tempat yang berbeda. Sebelum nantinya kita akhiri, kita pengen dulu kasih mendengarkan motivasi dari Bapak Wali Kota kita tercinta ataupun dari rekan-rekan sekalian sebagai nantinya penutup, ya, Cek ya. Apa mungkin ada motivasi untuk adik-adik kita di sini atau mungkin ngasih pertanyaan karena hadiah kita masih ada nih nah. Ya. Baik. Betul. Atau mungkin untuk di sesi terakhir ini apa? Oh boleh, ada mau ditanyakan lagi? Boleh, silakan, ada mau disampaikan. Mungkin terakhir ini ya. Boleh Pak. Karena saya memakai seragam pegawai negeri sipil sebagai PNS di Kota Palembang, tentu kami mengucapkan terima kasih pada Pak Wali, dan saya menyampaikan mewakil dari guru-guru agama yang menitipkan salam pada Pak Wali Kota Palembang, Bapak Aratu Dewa, dan guru agama Islam. Beliau ini Pak sangat peduli sekali dengan pendidikan. Masya Allah. Karena kami di pendidikan agama Islam ini guru-gurunya alhamdulillah tahun ini berkat perjuangan beliau di tahun 2022 kami audiensi menyetujui anggaran PPG kami di guru agama Islam. Alhamdulillah Pak, kami tahun ini sudah melaksanakan PPG 120 orang berkat perjuangan Bapak pada waktu itu sebagai Sekda Kota Palembang. Satu ucapan saja dari beliau, setuju. Kalau beliau setuju, alhamdulillah kami di guru pendidikan agama Islam ini sudah melaksanakan pendidikan Pak. Alhamdulillah antrian yang panjang itu 28 tahun itu bisa tembus dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah. Itu ucapan terima kasih dari guru-guru agama Islam Pak. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah sekali lagi dalam wujud kepedulian dan juga sinergi antara guru dengan pemerintah Kota Palembang, dan juga tentunya tadi sudah dikatakan oleh Pak Juanda bahwa ini berkat bantuan dari Bapak PJ Wali Kota Palembang. Dan alhamdulillah karena ini juga hari Jumat, mungkin yang lanang ini, yang cowok-cowok ini bakal juga bersiap dan juga bergegas untuk sholat Jumat. Ini mungkin untuk mengakhiri sesi motivasi ini akan ada pemberian bingkisan dari Bapak PJ Wali Kota Palembang kepada adik-adik kita. Kami persilakan. Mohon izin dengan hormat. Cak Mano Pak Ustadz? Ya terakhir. Nah, ada beliau, terakhir ya. disuruh Pak Dewa semua berdiri. Boleh berdiri semuanya. Berdiri. Ingat pantunnya, Riri Jiji yang berdiri pergi haji. Iya betul. Riri tu yang tidak berdiri buntu. Oke, Bapak Ibu, seandainya di depan kita ada tulisan malas. Malas, oke. Tangkap semua tulisan malas. Tangkap, cepat. Tarik ke belakang. Kalau hitungan 1, 2, 3, jawab sambil melempar. Pergi kau jauh-jauh, oke? 1, 2, 3. Pergi kau jauh-jauh. Sekali lagi, ada tulisan buntu. Oke, buntu. Tangkap, 1, 2, 3. Hap. Tarik ke belakang. Pergi jauh-jauh ya. 1, 2, 3. Pergi kau jauh-jauh. Terakhir. Seorang yang bijak, namanya luar biasa, Dewa. Tangkep sambil ngomong, yakin bisa taruh di dada. Oke? Setuju? Ada tulisan Dewa. Tangkap. Ayo. Wah.
Yakin bisa. 1, 2, 3. Yakin bisa. Tepuk tangan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pantun ke beliau nih dari tadi motivasi banyak nih. Boleh, silakan. Boleh ya. Si Ayu makan tomat. Thank you very much. Wah, itu ya. Oke. Masya Allah. Boleh langsung dilanjutkan ini, mohon izin Pak Wali. Pak Wali. Karena akan ada sesi pemberian bingkisan kepada adik-adik, kami persilakan. Betul. Adik-adiknya disiapkan terlebih dahulu. Silakan boleh berada di Oke, Pak Wali dan juga yang kita hormati Bapak Ketua MUI Kota Palembang Reza Malebi untuk berkenan kiranya untuk di tengah-tengah anak-anak semuanya untuk menyerahkan inilah bingkisan yang diberikan kepada adik-adik panti asuhan ya. Tentunya kita saksikan bersama diabadikan. Ya, kami minta kesediaan Bapak Asisten 1 untuk mendampingi Bapak PJ Wali Kota Palembang, kami persilakan. Ya, ini berupa ada beras dan lain sebagainya yang diserahkan. Tentunya diserahkan oleh Bapak PJ Wali Kota Palembang yang kita cintai dan sama-sama kita sayangi, Bapak Dr. Ades Haji Watudi. Senyum adik-adikku, boleh maskernya diturunkan dulu ya? Oke, nggak apa-apa ya. Dan tentunya Fikri hari ini, Fikri kita bangga sekali menjadi bagian dari acara hari ini, benar. Dan tentunya pula nanti di akhir kita juga akan menyaksikan penampilan istimewa, sekaligus juga nanti kita akan bermunajat bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sebagai puncak acara kita hari ini. Baik, dan jadi kita akan sama-sama berfoto bersama Pak Wali. Mungkin Pak Wali di tengah-tengah nantinya anak-anak yatim kita untuk nantinya kita berfoto. Pak Wali di tengah-tengah, boleh nanti Pak Wali di tengah-tengah anak yatim. Di belakang juga kami persilakan para adik-adik semuanya untuk berdiri. Adik-adik kita berdiri, boleh. Rekan-rekan media boleh langsung naik ke atas panggung untuk mengabadikan momen kebersamaan Pak Wali kita bersama dengan anak-anak yatim. Ada 1000 anak yatim yang hadir di kesempatan hari ini. Adik-adik boleh nanti ya kita agar kegembiraan ini berasa. Semuanya boleh teriak dan bukan teriak takbirnya boleh ya. Dan di belakang takbirnya boleh. Oke, siap. Takbir. 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 Subhanallah. Tepuk tangan untuk adik-adik semuanya. Baik, silakan rekan-rekan media. Tepuk tangan media sekali lagi. Waduh, Ustaz Doni Melano, Ustaz Doni sehat, Bang Tijino, maju pas gambarnya Ustaz Doni. Aduh Pak Doni kita Subhanallah. Baik, Chef Fikri, Masya Allah, Tabarakallah. Kita juga punya 2 lagi siswa berprestasi. Ini Pak Wali membanggakan Palembang, Pak Wali, sampai prestasinya ini tingkat nasional juga. Kita akan hadirkan inilah sebuah persembahan dari Adinda Ananda kita, Rahma Safitri, dan juga nantinya ada Adinda Muhammad Dafa Ali Pradana. Dua-duanya berprestasi tingkat nasional dan kita saksikan bersama penampilannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Masya Allah, tabarakallah.
Bapak Ratu Dewa beserta jajarannya. Untuk sekarang tentunya prestasi-prestasi itu tidak bisa digapai tanpa ada bimbingan dari guru-guru kita ya. Jadi di sini saya akan mengajak adik-adik sekalian untuk bernyanyi lagu Man Ana. Pernah tahu lagu Man Ana? Tahu, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ini saya langsung Man Ana. Man Ana, Man Ana. Dan hadirin yang berbahagia, kalau tadi sudah kita saksikan penampilan dari Rahma Safitri, akan dilanjutkan dengan satu penampilan spesial dari M. Dava Alif Pradana. Yang bisa lagu ini kita nyanyi bareng-bareng ya semuanya.
Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah selalu melindungi rakyat-rakyat Palestina yang masih hidup sampai sekarang. Amin, Allahumma amin. Aku hanya ingin bicara, tapi kau tak dengar. Aku hanya ingin bermain, tapi kau tak bolehkan. Aku menunggu di suatu pintu. Aku berdoa, tolong berikanlah kesempatan, berikan kesempatan, berikan kesempatan, berikan kesempatan, tolonglah, tolonglah, berikan kesempatan. Semuanya. Atuna tufuni, atuna tufuni, atuna tufuni, atuna, atuna, atuna Terima kasih. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ibu bapak, hari ini berita yang kami dengar itu korbannya sudah hampir 8.000 orang yang syuhada. Dan sebagian besar pikir itu adalah anak-anak loh bapak ibu. Jadi begitu dengar lagu ini langsung yes di dalam hati. Insya Allah kita doakan semoga syuhada-syuhada ini mendapatkan jannah dan semoga mereka dikuatkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan oleh itu, alhamdulillah dan mohon izin Bapak PJ Wali Kota Palembang menutup rangkaian acara kita pada siang hari ini. Pada sejenak kita menandakan kedua tangan kita, tentunya mohon agar saudara-saudara kita yang berada di Palestina mendapatkan keamanan, mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita yang berada di sini menjadi golongan-golongan yang selalu memperjuangkan, selalu mendoakan, serta pertemuan kita pada siang hari ini menjadi pertemuan yang bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kami mohon kesediaan Ketua MUI Kota Palembang Al-Ustaz Dr. Andes Haji Riza Palevi MA berkenan memimpin doa kita pada siang hari ini. Pada Bapak kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin kurang lebih 1 menit, 2 menit kita fokus, kita khusyuk, kita mendoakan semoga saudara-saudara kita di Palestina diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestina ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestina ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami duduk bersama ya Allah, bersama 1000 anak yatim piatu ya Allah, duduk bersama dengan PJ Wali Kota Palembang ya Allah, duduk bersama sesama muslim di kota Palembang pada hari ini ya Allah. Kami bermohon kepada Engkau ya Allah, berikan kekuatan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Berikan kekuatan anak-anak Palestina yang ayah dan ibunya telah meninggal dunia ya Allah. Berikan kekuatan kesabaran dan ketabahan kepada mereka ya Allah. Allahumma ansur ikhwananal muslimin ya Allah. Berikan kekuatan, berikan ketabahan dan berikan kesemangatan kepada mereka li'i'la'i kalimatillah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'ah wa qalban khashi'ah wa lisanan dhakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin berbahagia, Cik Fikri, alhamdulillah, amin, doa yang diaminkan oleh 1000 anak yatim hari ini semoga Allah ijabah. Dan Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami ucapkan terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga hari ini menjadi keberkahan untuk kita semua dan doa kita semua juga untuk kesehatan, keselamatan para pemimpin-pemimpin kita teristimewa, Bapak PJ Wali Kota Palembang yang kami cintai dan kami hormati, Bapak Dr. Ades Haji Ratu II MSI. Dan kita doakan senantiasa beliau sehat selalu Kakanda. Semoga apa yang kami harapkan tercapai Kanda. Amin. Dan tentunya lain waktu kita pacak berkumpul lagi di acara yang lainnya pula Bang Dila. Betul. Alhamdulillah, dan kami berdua mohon maaf jika selama memandu acara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan adik-adik anak-anak kami semua yang hadir di kesempatan hari ini. Semoga hari ini membawa manfaat dan barokah. Mari kita tutup dengan kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami berdua mengucapkan ungkapan terima kasih atas dijadikan bagian dari acara ini, termasuk juga yang sudah bertugas ini, kawan-kawan semua yang telah membangun acara hari ini menjadi begitu berkesan, dan tentunya ini adalah hal yang menggembirakan kita semua. Cik Fikri, kami ucapkan terima kasih untuk adik-adikku sekalian. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Pak Wali kalau seandainya masih berkenan, boleh nanti berfoto bersama kita kali Cak Fikri ya. Iya, izin Iya, Pak dan Wali, juga, karena adik-adik yang lain ini masih pengen foto kalau iya. atau